Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa saya semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua terhindar dari pandemi yang masih merajalela pada saat ini. Pada pertemuan pertama kita pada mata kuliah pengantar teknologi hasil pertanian ini, kita hanya bertemu lewat virtual saja atau kelas virtual saja. Untuk itu, sebelum perkuliahan kita mulai, saya sebagai dosen PTHP akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada mahasiswa sekalian atau kepada Ananda sekalian. Nama saya adalah Edwina Aidila Fitria. Ananda boleh memanggil saya dengan Bu Wina atau biasa dipanggil dengan Kak Wina. Saya lahir di Bukit Tinggi dan saya berasal dari alumni dua universitas, yaitu dari Universitas Andalas dan Institut Pertanian Bogor. Nomor telepon saya sudah terlihat ya di sini. Kemudian ini email saya dan Instagram saya ada di nama Edwina Fitria 75. Ananda semua boleh menghubungi saya jika ada yang ingin ditanyakan perihal pembelajaran kita. Oke. Ini adalah nilai yang pastinya Ananda semua harapkan, yaitu dapat nilai A. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus itu Ananda semua harus selalu hadir pada setiap mata kuliah, khususnya mata kuliah saya ya. Jadi harus hadir karena nilai kehadiran itu diambil 15%, nilai tugas nanti itu ada 30%. Kemudian nanti ada nilai UTS itu ada 25% dan UAS itu 30%. Jadi saya harapkan Ananda itu untuk supaya bisa wisuda cepat harus datang absennya, mengerjakan tugasnya. Terus kalau ada tugas kelompok itu dikerjakan sama-sama, barulah kita bisa wisuda tepat waktu. Ya, seperti itulah intinya kira-kira. Pada perkuliahan online saya ini, kita memiliki tata tertib perkuliahan yang harus Ananda laksanakan. Oke, yang pertama yaitu sebelum kelas dimulai itu semuanya udah harus dipersiapkan ya, dari peralatan tulis, internetnya seperti apa gitu kan. Kemudian mahasiswa itu wajib login sesuai jadwal yang telah ditentukan dosen. Lalu mengisi absen, nanti absennya saya berikan. Kemudian selama kuliah daring, komunikasi itu diatur oleh saya sebagai dosen. Kemudian mahasiswa jika ingin bertanya pada dosen silahkan menggunakan chat. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada melakukan perkuliahan kecuali atas izin saya. Mahasiswa yang berhalangan bisa menghubungi saya lewat SMS atau telepon atau chatting sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian mengerjakan tugas yang akan saya berikan dan durasi waktu perkuliahan saya yang menentukan. Sampai di sini semoga semuanya sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke mata kuliah kita yaitu pengantar teknologi hasil pertanian. Nah, sebelum kita masuk ke THP, Ananda semua tuh harus paham apa sih itu teknologi pertanian. Teknologi pertanian itu terdiri dari dua kata, teknologi dan pertanian. Nah, teknologi itu adalah penerapan dan pengembangan ilmu pada alat atau mesin untuk membantu manusia dalam mengelola atau menyelesaikan masalah kehidupan. Sedangkan pertanian ialah usaha manusia untuk menghasilkan bahan pangan, produk lahan dan ternak dan memanfaatkan sumber daya alam, tumbuhan serta hewan. Jadi intinya dari kesimpulan di atas itu, teknologi pertanian sendiri adalah praktek yang berlandaskan pemahaman mekanistik dengan penekanan pada objek formal rekayasa dalam pembuatan serta penerapan peralatan dan sistem produksi atau pengolahan hasil produksi. Nah, kalau definisi menurut para ahlinya itu ya biar lebih gampang, TP itu penerapan prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Ini kan menurut para ahli dan menurut pendapat orang lain. Mungkin Ananda semua itu punya argumen sendiri tentang definisinya. Intinya adalah teknologi pertanian itu kita memanfaatkan mesin, kita memanfaatkan alat
untuk membuat produk hasil pertanian itu menjadi lebih wow gitu. Nah, kita ingat kita ini jurusnya THP. Berarti kalau THP apa sih? Ananda semua tahu nggak apa itu THP? Ayo, ada yang tahu? Ya, mungkin sudah ada ya yang belajar sebelumnya. Nah, kalau THP itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik pengolahan hasil pertanian, mulai dari pemanenan hingga menjadi produk hasil pertanian yang disiap dipasarkan. Jadi, teknologi hasil pertanian itu kan nanti yang kita bicarakan itu adalah bagaimana pasca panennya. Jadi, misalnya nih contoh jeruk pasca panennya gimana sih? Habis dipetik jeruk itu misalnya dicuci, habis dicuci dimasukin karung, habis itu ditaruh ke gudang, misalnya dari gudang itu dibawa ke pasar misalnya. Nah, itu kan proses dari lahan ke pasar. Nah, itu belum pakai teknologi tuh. Nah, nanti mungkin kalau misalnya jeruknya dari jeruk Thailand menuju Padang, nah di situ baru ada teknologi yang digunakan. Apakah itu pengemasannya seperti apa supaya jeruknya aman sampai Padang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, intinya THP itu adalah kita bisa dikatakan sebagai petani yang pintar ya, petani yang pintar. Jadi kita tuh harus bisa menggunakan teknologi, kita harus bisa menggunakan komputer untuk untuk penerapan ilmu kita ini. Nah, ini ada definisi lain tentang THP. Bisa dibaca, dia merupakan penerapan ilmu dasar serta prinsip teknik gitu katanya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa THP merupakan penerapan ilmu dan teknik pada penelitian, produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan memanfaatkannya. Jadi intinya kita tuh memulai dari bahan baku, kemudian kita olah, kemudian jadi produk gitu kan. Setelah jadi produk mungkin kita memikirkan bagaimana pengemasan yang cantik, kemudian nanti kita pikirkan kalau udah kemasan cantik nih kita jualnya di mana. Nah, mungkin sampai di situ saja kalau THP ya. Kita lanjut. Nah, ini tempe. Nah, kenapa saya kasih gambar tempe? Biasanya kalau kita pertama kali makan tempe ya udah itu ambil tempe, diiris, digoreng gitu kan. Tapi kita nggak tahu gimana sih cara bikin tempe. Nah, hanya mahasiswa THP yang paham cara pembuatan tempe itu seperti apa. Tempe terbuat dari kacang kedelai, dikasih ragi, ditunggu sekian hari barulah jadi tempe. Dan orang THP itu paham ragi itu kandungannya apa, dia ada bakteri apa, ada mikroba apa yang membuat si tempe bisa menjadi berjamur begitu. Nah, setelah berjamur ini si tempe kita juga tahu masa simpannya berapa lama. Nah, itu kita sampai ke situ pembahasan kita gitu loh. Selanjutnya, nah ini nata de coco. Pada tahu kan ya nata de coco? Nah, nata de coco itu kita bisa bikin sendiri. Dia dibuatnya dari apa? Dari air kelapa muda. Nah, gimana sih bisa air kelapa muda yang cair tadi itu bisa jadi petak-petak begitu yang seperti kita makan biasanya? Nah, itu hanya orang THP yang paham gimana cara proses buatnya, pakai apa, pakai bakteri apa, dan lain sebagainya. Di samping gambar nata de coco ada juga gambar sirup koko pandan. Nah, bikin sirup itu ya hanya orang, bukan yang membedakan kita orang THP dengan orang tata boga itu adalah pada saat kita membuat nata de coco atau kita membuat sirup koko pandan ini, kita juga mengerti komposisi kimianya apa, kandungan gizinya apa, campurannya apa aja. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya cara membuatnya saja yang kita paham, tapi kita juga mengerti kandungan gizi dari produk yang kita buat tadi. Nah, ruang lingkup THP itu apa saja? Ada teknologi pangannya, kita ada kimianya, ada fisikanya, ada mikrobiologinya, ada biokimianya, ada pangan dan gizi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di tekniknya ada apa saja? Nanti kita akan membicarakan teknik pengemasan, penyimpanan, pengawetan, pengolahan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga akan membahas manajemen perusahaan misalnya, atau manajemen labor misalnya. Kemudian nanti kita juga akan membicarakan tentang kewirausahaan. Rata-rata alumni THP itu selain mereka
jadi dosen atau mereka kerja di pabrik-pabrik yang bernuansa pangan, mereka juga menjadi wirausaha. Nah, wirausaha ini biasanya orang THP itu pemikirannya itu lebih luas gitu. Jadi mereka nggak hanya mikirin bikin kue bolu, nggak kue bolunya aja mereka pikirin, mereka juga mikirin kemasan yang bagus kayak apa, bahan baku yang bagus seperti apa, bahan baku yang sehat itu seperti apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan pertanian dan THP ini. Nah, teknologi pertanian itu penting gitu. Jadi maksudnya pertanian itu tidak terlepas dari teknologi, karena teknologi itu dapat memegang peranan penting dalam pengembangan potensi sumber daya tanaman pangan, sumber daya peternakan dan perikanan. Jadi ini contohnya yang pertanian gitu kan. Jadi ngasih pupuk itu gak harus manusia yang nyemprot lagi, tapi sudah ada teknologinya gitu kan. Seperti ini contohnya. Kemudian keberhasilan kita sebagai orang TPI itu kan terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat tani gitu kan. Jadi kita juga harus bisa menjadikan petani-petani atau orang-orang desa gitu kan, mereka juga bisa harus berpikir gimana sih caranya menaikkan harga jual dari bahan baku yang ada di wilayah mereka itu. Nah, jadi kita harus bisa mengasih solusi kepada mereka, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Dan endingnya itu kalian bisa juga loh jadi pengusaha. Nah, ini contohnya saya contohkan yang punya kebab Turki. Nah, ini kan contoh yang di Padang aja nih, nggak jauh-jauh deh gitu kan. Nah, kebab Turki ini dia memulai hanya dari usaha kecil, kemudian tiba-tiba dia sudah punya banyak-banyak outlet. Nah, itu pengusaha THP salah satunya bisa jadi pengusaha pangan juga. Contohnya tadi nih sih kebab Turki. Nah, peran serta dalam teknologi pertanian adalah untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan. Dengan demikian, dunia pertanian harus dapat bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia dengan melakukan tahap demi tahap supaya memproduksi juga dapat dihasilkan dan memuaskan. Nah, tujuan lulusan THP ini. Nah, lulusan THP itu mereka memiliki kemampuan dasar dalam mengelola suatu sistem industri hasil pertanian yang meliputi kemampuan manajerial, rekayasa, penguasaan teknologi proses produksi, dan lingkungan, serta memiliki integritas kepribadian yang tinggi, beriman dan bertakwa, serta bisa bekerja sama. Di samping itu, kemampuan untuk melakukan proses transformasi input, bahan baku, modalnya berapa, tenaga kerjanya berapa orang, informasinya seperti apa, energi, kemudian sudah menjadi outputnya apakah sudah memiliki nilai tambah dan lain sebagainya. Jadi maksudnya itu seperti yang saya bilang sebelumnya, yang kita pikirkan itu adalah dari si contoh kue bolu tadi yang saya bahas ya. Yang kita pikirin tuh bukan tok jadi kue bolu gitu, tapi kita pikirin bahan baku untuk bikin kue bolu ini apa. Apakah kita menggunakan tepung terigu? Oh, sekarang tepung terigu itu kalau bisa dikurangi. Kenapa kita nggak menggunakan tepung yang lain untuk menggantikan tepung terigu? Misal kita nih banyak ini apa namanya singkong. Nah, singkong kan bisa tuh dijadiin tepung juga. Nah, kenapa nggak kita bikin bolu kita ini berbahan dasar atau berbahan baku dari singkong? Atau kita bikin kayak di Bogor tuh mereka punya talas. Nah, kenapa nggak kita coba kayak di Bogor itu mereka sudah membuat kue bolu dari talas Bogor. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu bahan bakunya, oh ini bahan bakunya bisa nih lebih sehat daripada terigu gitu misalnya. Ya udah kita bikin tuh si kue bolu dari bahan baku yang lebih sehat gitu kan. Nah, jadilah si bolu. Lah, setelah selesai si bolu, kita juga mikirin kemasannya. Gimana sih caranya kue bolu saya ini bisa laku terjual dengan si konsumen hanya melihat dari kemasannya, dari bentuknya, belum deh nyobain rasa, dari bentuknya aja mereka udah tertarik gitu kan. Nah, kita pikirin tuh kemasannya, desain kemasannya gimana, warnanya apa, tulisannya apa, merek dagang kita apa, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus paham hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini kita mempelajari hal-hal seperti itu nantinya. Kemudian nanti kita udah mikirin kemasannya, udah cantik nih kemasannya kan.
kita taruh, nah kita jualin dulu kita ini di mana. Apakah kamu menjualnya, misalnya kalau kayak di kita, apakah kamu harus jualan di pinggir jalan Ahmad Yani kah dekat kampus UNES, atau kamu hanya berjualannya di Taplau gitu, atau kamu jualannya di Imam Bonjol, atau kamu hanya jualan online lewat Instagram atau Facebook. Nah, kamu juga memikirkan seperti itu, mana yang lebih banyak orang tertarik dengan produk yang kita jual. Kalau saya perhatikan sih memang pada saat pandemi ini rata-rata penjualan itu lebih banyak lewat online ya. Jadi mereka cuma belanja lewat online, kirim ke rumah, udah selesai gitu kan. Jadi THP itu unik, THP itu seru. Ntar kalian bakal nikmati deh mata kuliah kita ini. Maksudnya jurusan kita itu sangat menarik gitu, bikin penasaran pastinya. Nah, prospek kerja lulusan THP itu banyak banget. Ada yang jadi R&D, kemudian QC, kemudian ada yang menjadi production, kemudian PPIC, itu biasanya di perusahaan-perusahaan. Teman seangkatan saya, itu kerja di Nata de Coco yang di Lampung. Nah, sekarang kan dia sudah cukup lama kerjanya, kalau nggak salah dari 2012. Sekarang dia sudah diangkat jadi manajer di bagian produksi. Nah, itu dia berawal dari staf biasa di bagian produksi, kinerjanya bagus, dan sekarang dia jadi manajer di bagian produksi. Nah, teman saya juga ada nih yang di Indofood Citato yang di Jakarta. Nah, itu juga berawal dari R&D. Nah, sekarang udah jadi supervisor. Nah, kalau teman saya yang di Aqua, mungkin ada yang tahu Aqua di Kayuaro. Nah, itu dia di QC. Sampai sekarang kalau nggak salah masih di QC. Nah, jadi alhamdulillah rata-rata masih nyambung gitu arahnya. Ada juga yang kerja di marketing, kan di sini juga ada kerja di bank, ada juga yang jadi PNS. Nah, kalau yang jadi PNS tuh ada teman saya yang kerja di BPOM, Balai POM. Nah, cocok kan sama kita gitu kan. Di Balai POM tuh juga ada masuk labornya gitu. Jadi nyambung gitu sama mata kuliah yang kita pelajari selama kuliah di sini. Seru sih menurut saya kalau THP ini gitu. Kalian akan merasakan mata kuliah jurusan kita itu nggak cuma masak memasak, nggak cuma masuk keluar labor, tapi kalian akan menikmati, kalian akan berhayal-hayal THP itu apa, ini prosesnya seperti apa, penyimpanan itu seperti apa, pengemasan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, demikian pertemuan pertama kita hari ini. Semoga Ananda semua mendengarkan dan paham tentang pengantar THP ini, dan semakin penasaran dengan mata kuliah lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.